Shalom teman-teman, selamat datang di persekutuan doa online PO MIPA Farmasi. Bersyukur kita dapat kembali dipertemukan di persekutuan doa ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mau bersekutu dan berdoa pada sore hari ini. Untuk memulai berdoa kita, mari kita mengangkat pujian mengenal-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dari dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kepada teman-teman, aku persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapak, kami bersyukur padamu pada sore hari ini bersama teman-teman PO Mifa Farmasi untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat berkumpul kembali ya Tuhan di persekutuan doa ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini dan boleh datang untuk mau berdoa, mau bersekutu bersama di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan di tempat ini, apa yang kami lakukan di Perdo kali ini ya Tuhan, meskipun kami terpisah oleh uh, ruang dan waktu ya Tuhan, tapi itu tidak menghalangi kami untuk mau sama-sama bersekutu. Tuhan kiranya tolong kami untuk dapat terus berfokus dalam persekutuan doa ini, dan biarlah ya Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga mengakui ya Tuhan bahwa seminggu ini kami banyak melakukan uh, kesalahan, banyak mendukakan hati Tuhan, berbuat apa yang tidak Tuhan kehendaki. Teman-teman, aku berikan kesempatan kepada teman-teman untuk datang mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan jika ada yang diingatkan dan belum diakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kiranya Tuhan suci kuduskan hati kami untuk dapat datang berdoa kepada Tuhan, membawa beberapa pokok doa yang akan kami uh, doakan bersama ya Tuhan. Untuk pokok doa pertama, kita akan berdoa untuk kampus UI. Yang pertama, kita akan berdoa untuk UAS yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan secara online. Kiranya setiap mahasiswa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak mengalami kendala, serta diberikan hikmat untuk mengerjakannya dengan penuh integritas. Untuk pokok doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, untuk pokok doa yang kedua, doakan pelayanan di kampus UI, proses regenerasi CPKTB di fakultas dan regenerasi pengurus di PMKA Asrama, agar dapat berjalan dengan baik dan setiap CPKTB dan CP yang mengikuti pembinaan dapat semakin diperlengkapi serta menangkap visi Allah untuk mau terlibat dalam penginjilan dan pemuritan di kampus ini. Untuk pokok doa ini mari kita doakan bersama-sama.
Pokok doa berikutnya, mari doakan setiap pengurus dan PKTB yang ada di kampus UI agar dalam kondisi yang sekarang ini terus mau melayani serta menjalankan tugas dan panggilan yang telah diterimanya. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk kasus intoleran dan rasisme yang akhir-akhir ini banyak terjadi, seperti rasisme yang terjadi di Amerika Serikat terhadap uh, orang berkulit hitam, yang menimbulkan atau memicu gelombang protes yang besar. Juga ada kasus intoleran yang ada di Indonesia baru-baru ini, uh, di mana Gubernur Sumatera Barat meminta Menkominfo untuk menghapus aplikasi Alkitab bahasa Minang. Mari kita berdoa untuk yang pertama. Pokok doa yang pertama akan didoakan oleh laki-laki, berdoa agar para korban yang terkena dampak dari kasus seperti ini agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sehingga mereka juga dapat terus merasakan sukacita. Berdoa juga bagi mereka yang berlaku intoleran dan rasis terhadap sesamanya agar disadarkan dan kembali melihat keberagaman sebagai sesuatu yang indah. Untuk pokok doa yang kedua didoakan oleh teman-teman perempuan, berdoa agar pemerintah dapat diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memikirkan dan mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah intoleran dan rasisme yang ada. Untuk pokok doa ini, mari kita berdoa sesuai kenyamanan masing-masing. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk update kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus positif pengidap COVID-19 di Indonesia ada 33.076 orang, yang meninggal ada 1.923 orang, dan pasien yang sembuh ada 11.414 orang berdasarkan update tanggal 10 Juni 2020 jam 5 tadi. Mari, dalam kondisi COVID saat ini, banyak hal yang telah terjadi, seperti kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, terkhusus untuk saat ini PSBB transisi yang sedang berlaku di beberapa tempat. Juga ada berbagai aksi yang tidak diinginkan dan berkonotasi negatif, seperti aksi pemulangan
paksa jenazah pasien COVID-19 di beberapa tempat. Sejauh ini ada sekitar 8 kasus yang telah tercatat dari Maret hingga Juni saat ini. Mari kita doakan yang pertama, berdoa untuk setiap pasien yang telah sembuh, doakan agar mereka tetap sehat dan tidak terjangkit lagi. Doakan juga agar pasien yang masih dalam perawatan, agar melalui tindakan medis yang dilakukan, konsumsi obat dan perawatan rumah sakit, Tuhan mengaruniakan pemulihan kesehatan kepada mereka. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Pokok doa berikutnya, mari kita doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kepala negara dan pemerintah yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Doakan agar pemerintah dapat memikirkan secara menyeluruh setiap kebijakan yang akan diambil dan implikasinya. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan secara bersama-sama. Pokok doa berikutnya, mari kita doakan agar masyarakat di Indonesia dapat tertib mengikuti aturan yang ada dalam masa pandemi ini dan tidak melakukan hal-hal yang ceroboh yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, inilah beberapa pokok doa yang telah kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau mau mendengarkan dan mau menjawab ya Tuhan sesuai dengan waktumu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dan berdoa ini selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan sedikit sharing. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan juga berkati hamba-Mu dalam keterbatasan ini. Kiranya Tuhan sajalah yang berkuasa atasnya untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga teman-teman juga dapat mengerti dan dapat mengambil apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka melalui sharing kali ini ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa mengucap syukur. Amin.
Hmm, Oke, teman-teman, aku mau sharing sedikit beberapa hal yang kunikmati akhir-akhir ini. Yang ingin kubagikan saat ini adalah hasil saat teduhku di hari Senin lalu, yang juga berhubungan dengan perenunganku selama masa pandemi ini. Uh, kita buka dari 2 Timotius 4 ayat 7-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Aku bacakan ya teman-teman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Nah, surat ini, 2 Timotius ini, uh, merupakan surat terakhir dari Paulus yang ditulis saat ia menjadi tahanan di Roma. Surat ini ditulis, ditujukan ke anak rohaninya, yaitu Timotius. Dalam nasihatnya ke anak rohaninya, ke si Timotius, Paulus menekankan bahwa akhir hidupnya telah mendekat, bentar lagi katanya. Dan Paulus telah menyelesaikan semua rencana Tuhan semenjak pertobatannya. Perikop ini berbicara tentang pengakuan Paulus yang dapat bertahan sampai akhir hidupnya untuk setia melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, di masa-masa pandemi ini, aku lagi baca sebuah buku dan menemukan beberapa kisah inspiratif mengenai panggilan untuk terus bertahan dan setia kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam kondisi apapun gitu. Salah satunya adalah kisahnya si Randy Alcorn. Randy ini adalah seorang yang dulunya bukan seorang Kristen, tapi dia mengenal Kristus waktu ia udah remaja. Terus akhirnya dia mempelajari tentang kekristenan dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta di sebuah gereja. Nah, waktu dia jadi pendeta, dia punya panggilan untuk menolong anak-anak yang tidak diinginkan. Anak-anak yang tidak diinginkan ini sebuah istilah untuk mereka yang apa ya, istilahnya mau diaborsi lah oleh orang tuanya, atau mereka yang telah lahir tapi nggak diinginkan sama orang tuanya sehingga mereka terlantarkan begitu saja. Nah, di tempatnya si Randi ini melayani, aborsi itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi bahkan sampai ada klinik aborsi yang tugasnya memang untuk membantu orang-orang yang mau aborsi. Terus singkat cerita, si Randi ikut berpartisipasi dalam sebuah gerakan untuk menghentikan sebuah klinik aborsi di tempatnya melayani. Tapi akhirnya dia tertangkap dan masuk penjara gitu. Bahkan dia beberapa kali masuk penjara karena hal yang sama. Yang paling sedih dari kisahnya adalah dia pernah ditangkap oleh polisi di depan rumahnya dan anak-anaknya melihat proses penangkapan itu. Terus waktu di pengadilan, klinik aborsi menang melawan si Randi. Dan si Randi dikenakan denda lah gitu. Tapi Randi nggak mau ngasih uang sebagai bentuk perlawanannya kepada klinik aborsi itu. Terus akhirnya gereja tempatnya si Randi ini dikirimin surat dari pengadilan
Isinya bahwa gereja harus membayar seperempat gaji Randi ke klinik aborsi yang mereka lawan gitu. Nah, satu-satunya cara supaya Randi nggak memberikan uang itu, maksudnya seperempat gajinya itu, ke klinik aborsi adalah dengan berhenti dari jabatan pendeta di gereja itu. Jadi dia mengundurkan diri sebagai pendeta di gereja itu supaya gereja nggak memberikan apa-apa ke klinik aborsi. Nah, setelah si Randi mengundurkan diri, 2 tahun setelahnya kehidupannya makin berat gitu. Dia harus menghadapi banyak tuntutan di pengadilan. Dan kalau dilihat, nggak ada kesempatan buat dia menang. Dan kalau mereka kalah, mereka harus kehilangan rumah dan semua aset. Terus juga anak-anaknya lagi sekolah nggak tahu akan bagaimana ke depannya. Terus tiba-tiba satu ketika pengacaranya si Randi nelpon. Katanya klinik aborsi mau menghentikan tuntutan terhadap Randi. Mungkin karena Randi adalah seorang pendeta dan seorang penulis juga. Si Randi adalah seorang penulis buku juga. Jadi mungkin banyak diliput oleh media. Jadi Randi ya kalau dipikir-pikir ini adalah sebuah keuntungan kan bagi Randi dan juga keluarganya. Tapi dia nggak langsung mengiyakan. Dia duduk bersama istri dan anak-anaknya sama keluarganya untuk berbicara mempertimbangkan hal itu. Terus akhirnya Randi nanya sama anak-anaknya yang masih kecil, mereka kira-kira umur 11 dan 9 tahun, apa yang harus papanya itu lakukan? Jawab anak-anaknya, gini jawab anaknya, ayah, jika klinik aborsi berpikir bahwa mereka akan menjadi lebih baik ketika ayah tidak ada dalam perkara itu, saya pikir Allah ingin ayah tetap di sana. Jadi anaknya bilang, ya kalau misalnya klinik aborsi itu merasa lebih baik kalau misalnya nggak ada Randi di situ, uh, ya anaknya itu pikir Allah ingin ayahnya tetap ada di sana. Dan akhirnya mereka berdoa dan memperoleh keputusan yang uh, disetujui semua keluarga untuk tetap bertahan dalam panggilan itu, untuk tetap melawan uh, klinik aborsi tadi. Nah, ketika kita memilih bertahan dalam panggilan kita, butuh lebih dari sekedar kerinduan yang tulus. Kayak si Randi tadi kan, dia memiliki kerinduan yang tulus untuk uh, menghentikan klinik aborsi. Tapi nggak hanya sampai di situ, ketahanan itu tidak otomatis gitu. Mengikut Yesus itu bukan sulap yang terjadi begitu saja, tapi itu membutuhkan tindakan yang berkembang menjadi kebiasaan dan disiplin hidup. Ketika Paulus dan Randi mengatakan bahwa mereka akan bertahan dalam panggilan hidupnya, itu bukan hanya sampai pada kata-kata, tetapi diikuti dengan tindakan yang nyata, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh diri mereka sendiri, bahkan orang lain yang ada di sekitarnya gitu. Dalam saat teduhku waktu hari Senin lalu, renungannya ada yang bilang gini, kita semua pasti berubah. Apakah makin memburuk atau makin meningkat, baik karakter, kerendahan hati, dan lain-lain. Ya semua orang pasti berubah gitu. Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi kita di hari esok. Menjadi apa atau siapa kita nantinya, itu adalah kumulatif dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya. Ya kita semua pasti merenungkan, dan kita semua dibentuk oleh objek perenungan kita. Contohnya, kayak minggu ini, akankah kita dibentuk oleh apa yang kita nonton, misalnya drakor, anime, atau konten lucu di Instagram, atau malah dibentuk oleh hal-hal lainnya seperti Yesaya, Lukas, C.S. Lewis, dan lain sebagainya. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu tergantung kepada bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu
atau apa objek perenungan kita saat itu gitu. Aku nggak bilang kalau nonton itu nggak boleh, tapi yang mau aku katakan adalah seberapa besar atau seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk nonton mungkin atau main game atau apalah itu dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk uh, membaca firman Tuhan, berdoa bersama keluarga, dan lain-lainnya. Ya itu menjadi perenungan juga sih buatku dan sangat uh, menolongku bisa kembali memanfaatkan waktu, melihat kesempatan yang Tuhan berikan dan ya berusaha untuk tidak menyanyiakannya gitu. Terus kita tahu kan kalau misalnya kunci dari perkembangan kerohanian kehidupan seseorang itu dimulai dari hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya dengan disiplin dan konsisten. Uh, Seperti berdoa mungkin, menghafalkan atau membaca ayat Alkitab, dan lain sebagainya. Nah, jadi bertahan itu adalah sebuah pilihan, memilih uh, apa yang akan kita lakukan ke depannya dan memilih bagaimana kita nantinya, bagaimana kehidupan kita nantinya. Untuk di perenungan yang kubaca juga, selain yang tadi, kita juga perlu support system atau rekan untuk bertahan. Kalau di 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, dengan siapa kita menghabiskan waktu bersama, maka seperti itulah kita nantinya. Contohnya, aku pernah dengar dari seorang katanya, kalau misalnya kita banyak bergaul dengan orang-orang bijak, ya nanti kita akan ketularan oleh bijaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita banyak bergaul dengan orang-orang yang uh, apa ya, ya kebalikannya lah, ya seperti itu juga lah kita nantinya. Sama halnya dengan yang tadi, kalau misalnya kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan drakor, ya kita akan dibentuk oleh drakor-drakor itu. Kalau misalnya kita lebih banyak uh, nonton anime, ya kita akan lebih banyak dibentuk oleh anime-anime itu. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan, ya gitu. Kita akan semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang baik untuk dilakukan, dan lain sebagainya. Kepercayaan bahwa Allah mendatangkan yang baik dari kesulitan ketika kita bertahan merupakan hal yang penting juga. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan selalu indah pada waktunya. Kayak yang dibilang Paulus tadi di ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakannya kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Akhirnya ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menjadi perenungan kita masing-masing, perenungan kita bersama. Apakah nanti kita dapat seperti Paulus yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman, atau malah sebaliknya? Nah, jawabannya itu ya tergantung pada diri kita masing-masing. Tergantung dari setiap pilihan yang kita buat setiap harinya. Gitu, teman-teman. Oh ya, untuk menutup perenungan hari ini, aku ada sedikit cerita kisah nyata yang sangat dekat denganku, yang juga mengajariku bagaimana dan apa sih itu bertahan yang sebenarnya. Jadi
ada seorang bernama Pak Sabar. Pak Sabar ini uh, tinggal di UI. Tahu kan yang shelter sepeda Menwa? Nah, Pak Sabar tinggal di situ. Terus beberapa minggu yang lalu, aku sempat uh, jogging di beberapa ya jogging dari stasiun UI ke asrama, terus tiba-tiba ngelihat Pak Sabar gitu. Nah, karena karena apa ya, nggak tahu, tiba-tiba pengen cerita aja sama beliau karena Pak Sabar juga adalah seorang anggota uh, jemaat di PMKA di asrama. Jadi kami sering uh, ibadah bareng waktu sebelum COVID ini. Dan waktu kami sharing, waktu kuperhatikan gimana ya kondisinya Pak Sabar saat itu, mungkin bisa dibilang uh, tidak baik lah dalam pandangan manusia. Kayak ya tempat tinggal seadanya, dia masak makan itu apa ya? Ya masaknya dari kayu gitu, kompor kayu, terus hanya mengandalkan uh, istilahnya pemberian-pemberian dari orang yang Tuhan pakai lah gitu. Tapi setelah aku sharing dengan Pak Sabar, ya malah aku yang tertegur gitu. Ya sedikit informasi kalau Pak Sabar ini sebenarnya dulunya adalah uh, bukan orang Kristen. Dia baru-baru ini menerima Kristus, dan kesungguhannya dalam mengikut Kristus itu uh, gimana ya bilangnya? Ya sangat wow lah menurutku. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang kayak gini pun uh, dia tetap setia gitu sama Tuhan. Kemarin waktu cerita sama Pak Sabar, dia bilang, apa ya dibilang? Oh, dia bilang, uh, ya dia bersyukur gitu bisa me- menerima Kristus di akhir-akhir, ya bisa dibilang sisa-sisa hidupnya lah. Beliau sekarang udah umur 67 tahun tapi masih kuat. Dan dari sharing-sharing yang ku ya hasil sharing kami, hasil sharingku dengan dia, ya intinya dia tetap bersyukur dalam setiap keadaan yang ada, meskipun kalau secara kasat mata manusia itu adalah hal yang maksudnya kehidupan yang bisa dibilang tidak layak, tetapi dia tetap bersyukur gitu. Malah aku yang tertegur setelah sharing dengannya. Dan banyak orang yang menawarinya untuk kembali ke uh, latar belakangnya yang lama gitu. Tetapi dia tetap bilang, ya meskipun kondisinya seperti ini, dia tetap setia untuk mengikut Kristus. Dia bersyukur karena telah dipanggil Tuhan, dan sekarang dia masih tinggal di tempat yang sama, tetapi kemarin ada beberapa teman yang membantu, dan sekarang dia udah punya uh, usaha baru, uh, udah mulai jualan, adalah kios-kiosnya dikit dari hasil bantuan dari teman-teman. Dan dia bilang, ya dia bersyukur karena uh, bisa terus bertahan sampai akhir meskipun kondisinya yang tidak baik gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, sekian sharing dari aku. Hmm, oh ya, aku mau minta teman-teman untuk sharing di grup chat apa yang uh, di, mungkin dinikmati mungkin dari sharing tadi. Kupersilahkan kepada teman-teman untuk mengetiknya di grup chat.
Makasih teman-teman yang udah sharing. Uh, buat teman-teman yang belum sharing masih ditunggu ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah sharing. Bagi teman-teman yang masih ngetik mungkin masih dipersilakan. Uh, tapi kita bakal lanjut ya untuk perdonya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami bersyukur untuk kesempatan ini dapat mendengarkan sebagian kecil dari sharing yang uh, telah kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan di perdo ini. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan agar dapat menangkap apa yang Tuhan inginkan uh, bagi mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan ini dan
Sebentar kami akan melanjutkan berdoa kami, kiranya Tuhan terus menolong dan menguatkan kami untuk tetap setia dan terus bertahan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oh iya, sebelum mengangkat beberapa pokok doa selanjutnya, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Selidik Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau berlaku setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat tetap setia. Kau dapat tetap setia. Teman-teman, sebentar lagi. Sekarang kita akan kembali menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mau kembali berdoa.
Untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa bagi suku-suku yang belum dijangkau. Ada dua suku, yang pertama suku Taloki dan yang kedua suku Kangian. Suku Taloki ini berada di Sulawesi Tenggara dengan populasi 600 jiwa dan belum ada orang Kristen di sana. Mayoritas agamanya adalah Muslim dan belum ada orang yang dilayani di sana dan belum juga ada jemaat suku di sana. Untuk suku Kangean, uh, suku ini ada di Jawa Timur dengan populasi 120.000 orang, namun belum ada orang Kristen juga di sana. Mayoritas agama juga Muslim dan belum ada orang yang dilayani maupun jemaat suku juga belum ada di sana. Sebentar kita akan mendoakan kedua suku ini. Yang pria akan mendoakan suku Taloki dan yang perempuan, yang wanita akan mendoakan suku Kangian. Untuk doa yang pertama, mari kita berdoa agar Tuhan mengirimkan para penginjil dan hamba-hamba Tuhan lainnya untuk dapat memberitakan Injil tersebut. Berdoa agar Tuhan memberikan akses dan mencukupkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menginjili di suku tersebut. Sekali lagi, yang pria akan mendoakan suku Taloki dan yang perempuan akan mendoakan suku Kangian. Untuk pokok doa ini, mari kita angkat bersama-sama. Untuk pokok doa berikutnya, mari berdoa bagi masyarakat suku Taloki dan Kangian sebagai orang-orang yang akan dilayani agar Tuhan memberikan hati dan pikiran yang mau terbuka terhadap kebenaran Injil dan mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk pokok doa ini, mari kita angkat bersama-sama. Pokok doa berikutnya, mari doakan agar orang-orang Kristen masa depan dari suku-suku ini dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang sesukunya dan mereka mau mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk KTB Kak Deta dan Kak Priska. Kak Deta Matematik KTB Kak Deta Matematika 2019. Mari kita berdoa untuk Kak Deta dalam mempersiapkan skripsi dan pelayanan sebagai PKTB, dan berdoa doakan AKTB Kak Deta supaya mau terus bertumbuh dalam KTB dan punya relasi pribadi dengan Allah. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Selanjutnya untuk KTB Kak Priska, Geofisika 19, berdoa untuk Kak Priska dalam menjaga relasi pribadinya dengan Tuhan dan dapat terus semangat dalam memperhatikan AKTB-nya. Doakan juga KTB Kak Priska supaya mau bertumbuh bersama dalam KTB. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Untuk pokok doa yang terakhir, kita akan berdoa untuk PJ Pembinaan PA yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni mendatang. Tanggal 19 Juni ini akan diadakan PJ Pembinaan PA yang akan membukakan mengenai alasan kita ber-PA. Setelah sebelumnya mendalami tentang Alkitab, berharap jemaat bisa tahu juga alasan ber-PA. Mari kita berdoa untuk bersyukur untuk pembicara yang sudah ada. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat mempersiapkan firman Tuhan untuk dapat disampaikan dengan baik. Doakan juga persiapan teknis dan hal lain yang diperlukan dalam PJ Pembinaan PA nantinya. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu membawa beberapa pokok doa ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mau menjawab sesuai dengan turut kehendak Tuhan pada waktu Tuhan.
Kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersama, berdoa bersama di persekutuan doa online PMK Farmasi ini. Kiranya apa yang kami doakan dan apa yang bahkan sharingkan pada saat ini ya Tuhan, dapat membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan kalau dalam perdo ini banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan kembali menguduskan kami untuk layak menjadi anak-anak Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang datang berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku persilahkan untuk mengambil saat teduh. Demikianlah perdo kita teman-teman. Terima kasih untuk kedatangan dan ketenangannya. Selamat hari Rabu teman-teman. Tuhan berkati.